아니도 않네. 빨리 끝내자. Berlatar di tahun 1980 di sebuah daerah Korea Selatan, hidup seorang pemuda tampan bernama Jong Gil. Saat duduk di bangku SMA, sudah hampir semua wanita cantik di sekolahnya ia taklukkan, bahkan diajak kencan. Tapi ada satu wanita yang tak berani Jong Gil dekati, yaitu ketua geng wanita terkuat di sekolahnya, bernama Yong Suk. Dia adalah wanita yang paling disegani oleh siswi putri maupun putra yang takut pada dirinya. Selain itu, Yong Suk juga memiliki sekutu dari sekolah lain yang diketuai oleh Gwang Sik. Jong Gil memiliki dua teman terdekatnya. Kedua temannya itu ia ajarkan menggoda wanita dengan benar agar tidak dianggap mesum. Hari itu di kereta, mereka yang sedang bermain-main dengan sebuah terong tak sengaja membuat gurunya terbangun dan salah paham. Terong itu jatuh di paha sang guru yang kebetulan juga Jong Gil yang berdiri di depan pintu terdorong dan jatuh di pangkuan gurunya. Hal itu seakan membuat dirinya benar-benar terlihat mesum. Karena ulah tiga kadal yang nyeleneh ini, mereka pun dihukum begitu tiba di stasiun. Di kelas, Pak Guru Jongpal sibuk menceramai mereka soal kerapian rambut. Sebagai ABG yang mulai memasuki masa-masa rawan mengenai pergaulan bebas, para siswa ini pun diberikan bekal edukasi pelajaran favorit mereka. Setelah belajar, Jong Gil yang sudah memiliki target mulai beraksi mendekati gadis incarannya. Ia mengajak gadis itu bertemu di sebuah hotel pukul 6 sore. Gadis ini terkenal akan imannya yang kuat dan takkan goyah dengan godaan Jong Gil. Namun, sepertinya hatinya mulai melunak. Karena pesona Jong Gil barusan ditambah sikap Jong Gil yang manis dan pandai merangkai kata membuatnya semakin dimabuk kepayang. Saat mereka akan keluar dari hotel, tak sengaja Jong Gil bertemu dengan Yong Suk dan Gwang Sik. Dia langsung memukul Jong Gil karena diketahui Jong Gil ini pernah mendekati adik Gwang Sik dan menggodanya. Karena itulah sampai saat ini Gwang Sik tak suka melihat Jong Gil. Untunglah Jong Gil diselamatkan oleh Yong Suk yang memanggil Gwang Sik untuk segera masuk. Karena kalau tidak, mungkin saja Jong Gil sudah habis dipukuli. Setelahnya, Jong Gil kembali melanjutkan aksinya dengan menonton bioskop bersama si gadis. Dirasa sudah waktu yang tepat, ia pun mengeluarkan jurus mautnya, yakni membelai mesra dan mencium si gadis. Keesokannya, saat akan pergi ke sekolah, paket dari sang paman yang tengah berlayar ke Brazil datang. Jong Gil membawa paket itu yang ternyata isinya bermacam-macam barang, yang salah satunya majalah dewasa. Saat tengah sibuk melihat isi paket itu, salah satu siswa memberitahu mereka kalau ada siswi pindahan dari Seoul yang wajahnya sangat cantik, bahkan mengalahkan siswi tercantik di sekolah. Jong Gil nampaknya santai, tidak mau terburu-buru, padahal jiwa fuckboy-nya pasti sudah meronta-ronta. Dengan gayanya yang merasa paling tampan, Jong Gil pun curi-curi pandang sambil tebar pesona. Siswi pindahan yang menjadi pusat perhatian ini bernama Sohee. Kebetulan Sohee sekelas dengan Yeon Suk. Yeon Suk pun memperhatikan gelagat Jong Gil yang sepertinya naksir dengan Sohee. Tak mau berlama-lama, ia pun langsung mengambil tindakan. Sepulang sekolah bersama anak buahnya, Yong Suk menunggu Jong Gil di sebuah kafe. Mengetahui dirinya dicari Yong Suk, wajah ceria Jong Gil seketika berubah dan dengan terpaksa ia menemui gadis tomboy itu. Yong Suk langsung belak-belakan bertanya pada Jong Gil, dari sekian banyak wanita yang ia rayu, mengapa dirinya tak pernah dirayu olehnya. Kaget mendengar itu, apalagi Yong Suk mengajaknya bertemu di base campnya nanti malam. Bukannya senang, Jong Gil justru tampak enggan menemui Yong Suk.
Malam harinya, Yongsuk berubah menjadi cewek feminim yang mengenakan dress dan high heels. Ia bahkan memakai riasan wajah. Namun sayangnya, ekspektasinya hancur lebur ketika pria yang ditunggu dan dinantinya tidak datang. Yang datang malah Hwang Kyu yang menyampaikan pesan dari Jonggil sambil menyentuh bokong Yongsuk. Merasa dilecehkan, Yongsuk pun menghajar Hwang Kyu sampai babak belur. Keesokan harinya di kelas nampak Hwang Kyu trauma setelah dihajar oleh Yongsuk. Sementara itu Jonggil yang mendapat nilai jelek dihukum oleh gurunya. Sambil mengobati luka di tubuh Jonggil karena dihukum tadi, mereka membahas profil Sohee yang baru pindah ke sekolah mereka yang ternyata memiliki sakit paru-paru. Di kereta, Gwangsik memberikan perhatian kecilnya memasangkan plester di leher Yongsuk yang terluka. Tapi Yongsuk malah nampak risih. Gwangsik berasal dari sekolah lain yang menjadi musuh bagi sekolah Yongsuk. Saat bertemu antar sekolah, kedua geng ini pun berkelahi. Yongsuk tiba-tiba saja muncul di hadapan Jonggil yang menanyakan kenapa Jonggil tidak datang kemarin malam. Jonggil mengeluarkan berbagai alasan hingga ia menyebut kalau yang dilakukan Yongsuk ini bukanlah cinta, melainkan sebuah ancaman yang membuat Jonggil ketakutan. Disinilah benih-benih kesalahpahaman terjadi. Gwangsik yang sejak awal tak suka dengan Jonggil semakin bertambah rasa tidak sukanya melihat gadis yang disukainya berbicara cukup dekat dengan Jonggil. Keesokannya di sekolah, Jonggil dibantu temannya meninggalkan sebuah surat undangan ketemuan untuk Sohee. Sayangnya Sohee tidak tertarik dan yang datang malah Yongsuk karena ia tahu mengenai undangan ketemuan itu. Bukannya bersikap baik, Jonggil malah terlihat kesal. Yongsuk bertanya apa yang membuat Jonggil menyukai Sohee. Jonggil pun menjelaskan bahwa ia menyukai Sohee karena kecantikannya seketika. Yongsuk pun marah dan pergi meninggalkan Jonggil. Hari berikutnya, Jonggil yang sedang duduk-duduk bersama dengan gengnya melihat Sohee duduk sendirian di seberang mereka. Jonggil pun memanfaatkan kesempatan ini dengan berusaha ramah pada Sohee. Tapi Sohee tetap cuek dan malah pergi meninggalkannya. Di rumah nampak hubungan Jonggil yang tidak baik dengan sang ayah. Dia tinggal bertiga bersama ayah dan neneknya. Sedangkan ibu Jonggil pergi dari rumah karena sang ayah ketahuan selingkuh. Beberapa hari berikutnya, sekolah mengadakan kegiatan belajar di luar ruangan. Saat memasuki sesi hiburan, bisa-bisanya Jonggil menyuruh temannya selaku MC untuk mempersilahkan Sohee bernyanyi. Awalnya Sohee terlihat malu, namun saat ia mulai bernyanyi, semua orang pun nampak terpukau dengan suaranya dan pembawaannya yang anggun. Namun Yongsuk dan para geng wanitanya yang tidak suka mengambil alih sesi hiburan itu dengan dance yang justru terkesan norak. Niatnya ingin mengambil hati Jonggil, tapi yang ada Jonggil malah tambah ilfil dengan Yongsuk. Saat kembali ke sekolah, Jonggil heran karena ada kotak hadiah di mejanya. Temannya pun memberitahu kalau itu hadiah dari Yongsuk. Jonggil tak bisa berbohong kalau sebenarnya ia senang diberi hadiah sepasang sepatu, meskipun awalnya ia berniat mengembalikan hadiah itu. Namun sayangnya saat di kereta, Jonggil bertemu dengan Gwangsik yang langsung memintanya menukar sepatu itu dengan miliknya. Cerita berlanjut dengan usaha-usaha Jonggil mendekati Sohee, namun terus ditolak dan digagalkan oleh Yongsuk yang menyukainya. Suatu hari ketika Sohee terlambat pulang setelah membeli obat, di tengah gelapnya malam muncul Jonggil menawarinya tumpangan, tapi Sohee menolaknya.
Melihat Jonggil berlalu pergi meninggalkannya begitu saja, Sohee sedikit terkejut dan sedikit takut. Tapi ternyata Jonggil hanya mendahuluinya agar bisa memberikan penerangan dari sepedanya. Sejak kejadian romantis itu, hati Sohee mulai luluh. Sebagai tanda terima kasih, ia memberikan hadiah untuk Jonggil. Di hari itu juga, mereka bermain sepatu roda menuruti keinginan Sohee. Mereka sekarang sudah seperti sepasang kekasih dan Jonggil selalu berusaha mewujudkan semua keinginan Sohee. Mereka yang berbahagia namun Yongsuk yang menderita. Hatinya patah kala melihat Jonggil dan Sohee yang begitu dekat saat mereka berdua lewat di depan rumahnya. Setelah lelah jalan-jalan, Jonggil mengajak Sohee ke hotel biasanya untuk makan. Awalnya semua berjalan mulus sampai Jonggil tidak tahan melihat tubuh Sohee. Tanpa sadar, tangannya yang sudah gatal ingin menyentuh tiap inci tubuhnya. Kini sudah berada di paha Sohee yang membuatnya langsung marah besar. Sohee menganggap Jonggil bukan orang yang tulus dan membuat Sohee benar-benar malu dan merasa direndahkan. Kembali gagal mendapatkan hati Sohee. Dirinya benar-benar hancur. Ia bahkan menangis saat di kelas karena tak sanggup menahan kesedihan hatinya. Hal itu juga yang sama dirasakan oleh Yongsuk. Suatu hari tak sengaja Yongsuk melihat rokok di dalam tas pensil milik Sohee yang terjatuh. Yongsuk pun mengerti kalau Sohee bukanlah gadis yang baik-baik dan langsung menyindirnya. Tak terima dengan sindiran itu dan tak ingin rahasianya terbongkar karena membawa rokok, Sohee pun mengancam Yongsuk di dalam kamar mandi. Ancaman itu berujung adu jambak dan pukul-pukulan antar keduanya yang dimulai duluan oleh Sohee. Tapi sayangnya berita yang sampai di telinga Jonggil justru sebaliknya. Dan tepat saat Jonggil masuk ke dalam kamar mandi, saat itulah ia melihat Yongsuk memukul Sohee. Hal itu tentu menimbulkan kesalahpahaman. Bahkan Jonggil langsung membela Sohee tanpa bertanya dulu kejadian yang sebenarnya. Hal itu membuat Yongsuk patah hati dan kejadian itu membuat orang tua Sohee dan Yongsuk dipanggil ke sekolah. Bukannya menyelesaikan masalah, keributan justru terjadi di dalam ruangan kepala sekolah. Hal ini membuat Yongsuk jengah dan langsung keluar dari sekolah itu. Sewaktu di jalan, ia kembali terkenang akan masa kecilnya dulu. Waktu dirinya lupa membawa jangka saat akan ke sekolah. Jonggil secara sukarela memberikan jangkanya agar Yongsuk tidak dihukum dan dirinya saja yang dihukum. Jangka pemberian Jonggil itulah yang sampai saat ini masih disimpan oleh Yongsuk. Tapi kini semua telah berubah. Jonggil bahkan begitu membencinya. Setelah kejadian itu, Yongsuk tak pulang ke rumah dan memilih berdiam diri di base camp. Sementara Jonggil sendiri membelikan obat-obatan untuk Sohee yang dititipkan pada adiknya. Saat itu, ia bergegas pergi ke base camp untuk menemui Yongsuk. Meskipun ia membela Sohee, tapi hatinya masih mencemaskan Yongsuk. Sambil minum, mereka pun mulai berbincang satu sama lain. Dimulai dari membahas soal kuliah hingga flashback ke masa lalu yang mengingatkan Jonggil betapa dekatnya ia dengan Yongsuk dulu. Tidak lama kemudian, Yongsuk menyuruh Jonggil pulang karena ia akan menginap di tempat itu. Namun Jonggil yang masih merasa cemas justru balik ke sana untuk memberi obat-obatan dan mengganti bantal Yongsuk agar lebih nyaman. Sekejap mereka hanyut dalam suasana itu dan hampir berciuman. Namun tiba-tiba entah dari kapan Sohee ada di sana dan melihat semuanya. Tanpa pikir panjang, Jonggil langsung berlari mengejar Sohee dan meninggalkan Yongsuk yang membuat Yongsuk kembali patah hati.
Saat perjalanan pulang, ia bertemu dengan Guangsik yang menuduhnya telah macam-macam dengan Jonggil. Yongsuk sudah lelah dan muak dengan sikap Guangsik yang egois. Mendapat perlakuan seperti itu membuat Guangsik semakin yakin bahwa Jonggil telah merebut pujaan hatinya. Keesokan harinya, di sekolah, Jonggil langsung didatangi oleh Guangsik yang langsung menghajarnya hingga babak belur. Teman-teman Jonggil yang tidak bisa menolong kemudian mengadu pada Yongsuk yang langsung datang menyelamatkannya. Guangsik tidak bisa berkutik lagi jika Yongsuk sudah bertindak. Di jalan saat mereka akan pulang, Yongsuk kembali menanyakan kenapa dulu Jonggil memberikan jangka itu pada dirinya. Jawabannya ternyata tetap sama, yaitu karena Jonggil memiliki 2 buah jangka. Jonggil juga mengaku kalau sebenarnya dirinya memiliki perasaan pada Yongsuk. Namun karena hubungan kedua orang tua mereka dahulu membuat Jonggil berspekulasi jika kedua orang tua mereka ada hubungan spesial. Untuk itulah ia mengubur perasaannya. Mendengar itu, Yongsuk kian patah hati karena ia tak pernah memperdulikan hubungan orang tua mereka dan tidak membuatnya berhenti mengharapkan Jonggil. Yongsuk yang kecewa pun membuang jangka kesayangannya dan pergi meninggalkan Jonggil. Di kamarnya, Jonggil teringat akan masa kecilnya dulu saat tinggal bersama ibunya, sedangkan ayahnya pergi merantau. Tiba-tiba ayahnya kembali dan neneknya berkata kalau Jonggil tidak akan tinggal dengan ibunya lagi. Jonggil merasa sedih karena ia sangat menyayangi ibunya. Lalu dia melihat ayahnya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk bersama ibu Yongsuk. Disinilah ia mulai menduga kalau ayahnya berselingkuh dengan ibu Yongsuk hingga membuat ibunya pergi dari rumah. Hubungan pertemanan Jonggil dan Yongsuk pun rusak begitu saja dengan ayahnya yang sampai saat ini masih ia benci. Jonggil lalu pergi ke rumah Sohee dan menunggu Sohee di luar karena Sohee belum pulang juga. Sementara itu, Sohee sendiri dicegat oleh Guangsik yang beranggapan kalau Jonggil telah menyentuh Yongsuk dan dia akan balas dendam. Ia membawa Sohee ke tempat sepi dan akan melecehkannya. Beruntung kedua gurunya berada dekat dengan tempat itu dan bisa menolong Sohee. Saat Sohee tiba di rumahnya, Jonggil yang telah lama menunggu tentu menanyakan apa yang terjadi pada Sohee. Tanpa menceritakan secara jelas, Sohee langsung menamparnya dan meminta Jonggil menghabisi Guangsik jika Jonggil benar-benar menyukai dirinya. Jonggil yang emosi tapi nyalinya yang ciut hanya berani mengintai Guangsik dan menunggunya di tempat sepi. Namun saat berhadapan langsung, Jonggil tidak melakukan apapun dan hanya ketakutan. Ia pun berujung ditampari oleh Guangsik tanpa bisa melawan. Kesal karena terus kalah dan ditindas oleh Guangsik, Jonggil pun mulai belajar ilmu bela diri instan dibantu teman-temannya. Di sisi lain, Yongsuk yang tengah sendirian dihampiri oleh Guangsik yang menceritakan kalau Jonggil habis menemuinya. Guangsik terus berusaha mencari perhatian Yongsuk agar peduli padanya. Namun yang ada Yongsuk malah semakin muak padanya. Guangsik juga sadar jika Yongsuk telah berubah sejak menyukai Jonggil. Kalau terus begini, mereka tidak akan jadi sekutu lagi dan Yongsuk menyetujui hal itu. Ia rela melepaskan kedudukannya sebagai ketua geng dan sekutunya asal Guangsik tidak menyentuh dan mengganggu Jonggil lagi. Yongsuk juga akhirnya dihajar oleh mantan anggota gengnya sampai babak belur karena sudah bukan lagi bagian dari mereka. 이제부터 네가 대표하게. 아니도 않네. 빨리 끝내자. Esok harinya, Jonggil mendatangi Guangsik yang galau karena patah hati. Sesuai janjinya pada Yongsuk, dia tidak akan menyentuh Jonggil apalagi menghajarnya. Jonggil yang sedikit bingung dengan hal itu, tapi ia pun segera pergi dari sana. Sesampainya di rumah, ia dimarahi ayahnya karena akhir-akhir ini terus pulang larut malam.
Awalnya, Jonggil tidak emosi kalau hanya dimarahi. Tapi mendengar ayahnya mencacinya karena masih memajang foto ibunya, amarahnya seketika mendidih dan pertengkaran ayah anak pun terjadi. Karena menyalahkan ayahnya atas kepergian sang ibu, sontak membuat sang ayah menamparnya. Jonggil pun semakin menggila dengan mengacak-acak isi kamarnya hingga sang kakak pun datang menyadarkan apa yang dilakukan Jonggil sudah di luar batas. Kakaknya menceritakan kalau ayahnya bukanlah penyebab kepergian ibu mereka. Sang ayah selama ini menyembunyikan fakta dari Jonggil kalau sebenarnya yang selingkuh adalah ibu mereka. Sang ayah sangat setia, bahkan baju-baju ibu mereka saja masih disimpan sampai saat ini. Hati Jonggil pun benar-benar hancur menerima fakta itu. Di kereta menuju sekolah, ia baru mendengar kalau Yongsuk telah menyerah dan dihajar oleh Guangsik demi menyelamatkannya. Awalnya ia memang tidak percaya, tapi mendengar langsung dari mulut Guangsik, terasa penyesalan dan amarah kini memenuhi dadanya. Tanpa rasa takut lagi, ia mengajar Guangsik meski tubuhnya juga lemah. Duel maut antara mereka pun terjadi hingga pertarungan berdarah itu membuat Guangsik terjatuh ke dalam sungai bersama Jonggil. Selamat dari kejadian barusan, Jonggil pun pergi ke rumah Yongsuk, tapi sayangnya Yongsuk telah pergi ke Seoul. Yongsuk hanya menitipkan sebuah surat dan buku untuk Jonggil agar belajar dan mewujudkan mimpinya. 그러니까 Hari kelulusan pun tiba. Jonggil telah banyak berubah. Dia yang dulu mengejar Sohee kini tidak lagi melakukan itu. Ia bahkan mengembalikan hadiah pemberian Sohee dulu. Malam harinya, sang paman yang dulu berlayar datang berkunjung ke rumahnya. Pamannya itu banyak memberi pelajaran dan pengalaman hidup pada Jonggil, yang salah satunya tentang wanita. Menurutnya, menilai wanita itu tidak hanya dari wajahnya saja, akan tetapi dari hatinya. Saat Jonggil ditawari untuk pergi berlayar, ternyata Jonggil menolaknya dan ia berkata kalau masih ada hal yang akan dilakukannya. Beberapa tahun kemudian terlihat Yongsuk yang sudah bekerja di sebuah konveksi. Tanpa diketahuinya, Jonggil datang membawa bunga untuk memberikan kejutan manis untuk Yongsuk. Bahkan ia juga membawa jangka yang sempat dibuang oleh Yongsuk. Cinta keduanya kini telah bersemi dan mereka pun melabuhkannya dalam ikatan janji pernikahan.